Oke. Oke, baik. Jadi apakah sudah terlihat? Iya Pak, sudah terlihat. Oke, sudah ya. Oke, baik. Jadi mungkin secara umum gitu ya, secara umum saya akan menggambarkan tentang sesar sorong ya, bagaimana sesar sorong ini terbentuk, which is kaitannya pasti dengan tektonik yang berperan ya sampai pembentukan sekarang ini ya, nanti akan saya jelaskan juga ya ke arah sana ya. Dan juga secara umum ya, bagaimana hubungan antara kemenerusan dari adanya diskontinuitas tersebut ya dengan gempa lah secara umum. Pertamina University nih Jakarta. Jadi nanti saya akan hubungkan dengan gempa dan sesar sorong tersebut. Dan akhirnya mungkin saya sebagai yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan ya. Jadi mungkin saya akan berikan beberapa approach pendekatan mitigasi apa saja yang bisa dilakukan oleh terhadap peristiwa ini gitu. Jadi nanti di terakhir mungkin saya akan menyabarkan sedikit tentang bagaimana mitigasi. Ya, sambil sebenarnya saya mungkin juga nanti akan menjelaskan tentang Universitas Pertamina secara umum. Ya, ini adalah bagian dari sebenarnya promosi juga gitu ya, promosi karena yang datang sini adalah khalayak umum ya, jadi ini sekalian promosi juga lah. Oke, baik, jadi ini mungkin promosi pertamanya gitu ya, jadi seperti yang Universitas Pertamina yang seperti yang sudah diketahui bersama ya, Pertamina membuat suatu badan pendidikan yang tidak non-profit department gitu ya. Jadi berupa university sejak tahun 2016, jadi sampai sekarang itu kita baru berdiri sekitar 5 tahun ya. 5 tahun kita berdiri dan sudah sudah meluluskan mahasiswa ya, sudah meluluskan hampir 100 orang ya. Nah, jadi itu adalah kondisinya. Nah, kondisinya adalah sebenarnya kalau kita menamakan Pertamina ini kan pasti pandangan kita itu berharap ini pasti universitas yang isinya mempelajari tentang hidrokarbon ya. Jawabannya adalah tidak semuanya gitu. Jadi tidak semuanya kita membicarakan hal umum tentang hidrokarbon gitu. Itu adalah porsi besar yang akan kita gambarkan bersama ya di sini. Tapi secara umum di universitas kita dalam hal teknik geologi gitu ya, kita berbicara tentang semuanya, bukan hanya tentang bagaimana eksplorasi tersebut. Ya. Nah, jadi dan ini adalah salah satunya adalah kita akan membangun namanya kumpulan atau unit penelitian gitu di sini ya. Jadi mungkin bagian dari mitigasinya akan dikedepankan nantinya di penelitian tersebut. Ya. Agak way dari eksplorasi, tapi memang arahnya akan ke sana gitu. Ya. Baik, jadi dan kondisinya seperti itu. Jadi geologi adalah salah satu program studi di sana dari 6 fakultas ya yang ada di Universitas Pertamina ya. Dan sampai sekarang itu menduduki posisi pendaftar dengan jumlah paling banyak. Jadi masing-masing angkatan tuh, semua angkatan tuh sekitar 1.000 mahasiswa ya, 1.000 mahasiswa, dan teknik geologi bersama dengan fakultas yang sama, teknik geofisika dan teknik perminyakan itu menepati kuantitas terbanyak dalam hal mahasiswanya. Jadi mungkin karena Pertaminanya ya, karena jargon Pertaminanya, jadi banyak yang tertarik ke arah sini. Gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya, Bapak dan Ibu sekalian juga bisa mengunjungi website yang khusus untuk geologi ya. Untuk geologi bisa langsung melihat di website ini ya. Atau secara umum Universitas Pertamina bisa juga dilihat di sana. Oke, nah ini adalah roadmap-nya kita sebenarnya dari awal pembentukan ya. Kebetulan saya juga datang ke Universitas Pertamina tidak dari pertama gitu, mungkin saya dari pertengahan ya baru datang, tapi saya kira Universitas Pertamina ini adalah yang mencoba untuk bergerak lebih cepat gitu, untuk mengestablish suatu lembaga pendidikan yang bertaraf, yang istilahnya dapat bersaing dengan global gitu ya, yang termasuk juga jurusan ini teknologi. Jadi
kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu perlihatkan bersama ya, jadi kalau di sini kita mempunyai target-target yang kemungkinan ada beberapa yang miss, ya ada beberapa yang miss, tapi secara umum ya Universitas Pertamina ya, ini sudah berjalan bagus sekali sekarang. Jadi untuk sebagai prospek dalam hal pendidikan ya, sebenarnya Universitas Pertamina ini juga menduduki predikat yang sangat-sangat baik lah. Itu diperlihatkan dari banyaknya penelitian ya, dan banyaknya pengabdian kepada masyarakat ya, dan juga pengajaran secara umumnya. Jadi itu sudah sangat baik lah. Bahkan peringkat Sinta Universitas Pertamina itu bisa Bapak dan Ibu lihat bersama ya, itu sudah meningkat dari tahun ke tahun gitu. Sampai sekarang kalau tidak salah informasinya adalah kita sudah berperingkat 30 besar ya dari universitas-universitas yang ada di Indonesia gitu. Jadi ini patut diapresiasi lah. Jadi ini sebenarnya roadmap-nya yang kejaran yang kita itu ya, yang kita establish bersama ya di Universitas Pertamina. Jadi secara umum ya ini ya semoga Bapak Ibu mempunyai saudara gitu atau mempunyai anak di sini ya, atau mungkin teman-teman kalian yang ingin berkuliah atau ingin belajar ya secara umum ya. Ini adalah tempat yang sangat-sangat baik sekali untuk ya. Oke, baik. Jadi ini untuk pengenalan dari Pertamina-nya, mungkin saya tidak berbicara terlalu detail gitu ya. Jadi mungkin hanya bagian dari promosi saja. Nah, ini baru saya masuk pada bagian dari tektonik tersebut. Nah, jadi ini saya ada gambar ada dua gambar nih saya ambil dari referensi yang hampir sama ya. Satu maybe in video ya. Ini gambar kanan adalah gambar video ya. Dan gambar kiri adalah gambar yang digital gitu. Jadi nanti kita akan lihat bersama lah. Jadi semoga dari dua gambar ini ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya bisa menggambarkan bagaimana sebenarnya ini adalah rekonstruksi interpretasi sebenarnya. Ya, interpretasi yang datang dari bukti-bukti yang ada di present day sekarang gitu. Dari 2009 ya Robert Hall dan kawan-kawan ini melakukan hal ini mungkin sampai sekarang gitu. Jadi bahkan ini Robert Hall ini adalah suatu profesor yang terkenal sekali ya, geologi ya dari Inggris dan penelitiannya itu lebih kepada Southeast Asia region gitu, termasuk Indonesia ya. Nah, yang paling besar adalah kontribusinya adalah dia ini adalah gambaran yang pasti akan disinggung ya atau para mahasiswa gitu teknik geologi dimanapun gitu ya. Kalau belajar tektonik ya, kalau untuk mempelajari tektonik pasti akan ke arah sini nih, ya ke arah Robert Hall ini. Jadi ini akan kita pakai secara umum ya. Jadi kalau secara gambaran ya dari bagian dari Asia ya atau secara detail nanti bagian dari Australia Pasifik ya, ini akan tektoniknya ya berasal dari suatu kontinen besar gitu ya, kontinen besar yang berpindah satu dengan yang lainnya dan mengalami suatu peristiwa gitu di antara dari perjalanan dari tahun dari perjalanannya. Ya, jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu lihat ya di sini ada angka ini 110 gitu. Jadi sebelumnya ini 135, 150. Nah, ini artinya adalah kalau Bapak-bapak yang mungkin belum tahu ya, ini adalah perjalanan lama waktu perjalanan dari umur geologi. Nah, ini artinya skalanya adalah juta tahun. Ya, skala umur geologi juta tahun. Jadi ini adalah yang terjadi pada saat 135 juta tahun yang lalu. Ya, ini 110. Jadi sampai ke present day sekarang. Jadi Bapak-bapak Ibu lihat perbedaan itu dikarenakan intinya adalah pecahan dari Gondwana tersebut akan menjadikan kontinen-kontinen sendiri. Ya, jadi masing-masing kontinen tersebut itu akan bergerak sendiri-sendiri, gitu ya, menuju dari bagaimana arus dari magnetik. Gitu. Ini sebenarnya fungsi dari magnetik yang ada gitu ketika batuan tersebut atau dari singkapan yang terendapkan di permukaan. Nah, batuan yang tersingkap di permukaan itu akan memiliki umur-umur tertentu ya dan sifat-sifat magnetik tertentu. Nah, ini informasi-informasi tersebut akan dikumpulkan lalu akan dihipotesiskan seperti ini gambarannya. Ya. Jadi kalau dilihat dari tadi 135 juta tahun yang lalu sampai 70 juta tahun yang lalu, kalau Bapak-bapak Ibu lihat ya, ini warna kuning adalah bagian dari kontinen Asia. Ya, ini bagian dari kontinen Asia atau Sunda lah kalau Indonesia secara umum ya.
Tapi ini secara garis besar inilah bagian dari Asia Big Continent gitu. Isinya bermacam-macam. Nah, yang berwarna merah ini kontinen yang berbeda lagi afinitasnya gitu. Jadi ini sama-sama kontinen ya, warna merah dan warna kuning sama-sama kontinen, tapi afinitasnya berbeda. Kalau ini asalnya dari Gondwana ya, dan ini dari suatu Pangea gitu. Ya, jadi berbeda ya. Dan itu berinteraksi dan bergerak sedemikian rupa kontinu berdasarkan umur dari geologinya ya. Dan di sini kalau Bapak-bapak Ibu lihat sampai umur terbentuknya Papua ya. Papua ini kalau Bapak-bapak Ibu lihat ini adalah yang di warna merah nih ya, di warna merah di bagian bawah sini ya. Ini adalah bagian dari Papua. Jadi Papua itu adalah pecahan yang sudah terbentuk ya ketika zaman dulu nih. Jadi zaman dulu dari umur 1,5 juta tahun itu sudah terbentuk dan berpindah dan mengalami proses namanya break up ya. Jadi break up itu artinya adalah kontinen-kontinen ini tidak full attached gitu. Jadi ada kalanya akan break up ya, dan lalu akan pindah ya, dan akan berinteraksi mungkin dengan kondisi sekarang ya, berinteraksi dengan kondisi yang warna biru ini ya, atau dengan berinteraksi dengan kontinen yang lain yang berwarna kuning ini gitu. Nah, interaksi tersebut secara umum ya sampai sekarang gitu ya, kalau kita lihat nih video-video di bagian kanan sini gitu ya, kalau lihat jadi penjelarannya atau perubahannya sangat abrupt sekali gitu ya. Khusus untuk affinity yang Australia, di mana Papua ini berasal ya dari kontinen Australia, ini akan attach pada umur dari tersier ya. Umumnya adalah umur tersier istilahnya ya. Jadi umur mid-Miocene akan attach dengan kontinen yang berumur kontinen yang berwarna kuning ini gitu loh. Akan attach. Apa hasil attach-nya? Hasil attach biasanya kita kenal dengan collision, peristiwa collision. Collision adalah namanya misalkan dari yang merah ini misalkan ketemu dengan kuning ya, atau ketemu dengan hijau misalkan di sini ya. Lalu akan ada, atau biru sini ya, lalu akan ada interaksi antara keduanya. Nah, interaksi tersebut akan menyebabkan namanya subduction ya. Subduction itu akan ada satu lempeng yang akan akan slab gitu ke bawah sana ya. Akan slab ke bawah sana dan akan membentuk konfigurasi yang seperti sekarang gitu. Nah, jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu lihat ini penjalanan dari Papua tadi ke arah utara bertemu dengan Sirkum Pasifik yang di arah sini ya. Dan juga sebenarnya bagian dari yang merah ini juga akan berinteraksi dengan bagian sini. Ini adalah kontinen kalau Bapak Ibu, kalau kondisi present sekarang ini ada Pulau Halmahera ya. Pulau Halmahera dan juga di bagian agak selatan sini ya, ini adalah Pulau Maluku ya. Ambon, Maluku, Seram dan lain-lain ya. Nah, jadi interaksi antar semuanya gitu ya, antar semuanya dari Sirkum Pasifik ya, kontinen Halmahera yang mungkin di sini ada Filipina gitu ya, atau sering disebut dengan Philippine Plate gitu ya, akan berinteraksi dengan juga Molucca Sea Plate namanya, nama sebutan karena Maluku ya, sebutan Maluku ya, Molucca Sea Plate ya, akan berinteraksi di sana gitu. Jadi bisa dibayangkan hasil interaksi antara ini ya yang berbeda arahnya menghasilkan peristiwa collision ya, dan juga pada present day ini terbentuknya sesar, ada suatu kemerusan sebenarnya kalau saya bisa lihat di sini pada umur dari mid-Miocene ya. Jadi mulai muncul namanya adalah suatu pensesaran seperti ini nih ya, kalau Bapak-bapak Ibu lihat. Jadi ini hubungannya adalah hubungan yang bergeser antara yang warna biru ini dengan yang berwarna merah. Nah, itu adalah cikal bakal dari yang namakan sesar sorong yang kita lihat sekarang ini. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat kapan sesar sorong tersebut aktif. Sesar sorong itu aktif sejak 15 juta years ago. Ya, 15 juta years ago dan terus aktif sampai sekarang. Nah, itu ada terms aktif itu juga harus nanti akan kita bahas lagi ya. Apakah yang disebut aktif tersebut ya, apakah yang disebut tidak. Jadi nanti ada bermacam data geologi untuk mengkonfirmasi tentang hal tersebut lah. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya Bapak-bapak Ibu, dan ini kalau saya kalau dilihat secara vertikalnya, kalau kita lihat tadi secara horizontal gitu ya, bagaimana pergerakan lempeng tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat dari bagaimana segi vertikalnya ya. Kalau tadi masih ingat dari gambar sebelumnya tadi,
ini mengalami namanya breakup ya. Jadi ada phase namanya pre-breakup ya, dan juga sin breakup ya. Jadi sudah terjadi breakup gitu. Ini sampai ke umur Kretasius tadi kalau Bapak Ibu perhatikan 110 juta tahun yang lalu. Nah, setelah itu ya, setelah breakup tersebut ya, bagian kontinen ini akan berkolide ya, akan kontak dengan kontinen yang lain gitu. Nah seperti ini ya, kontinennya ada yang warna biru seperti ini dan juga ada yang berwarna hijau. Ini adalah bagian dari kontinen juga ya. Biru ini adalah bagian dari kontinen namanya kontinen samudra ya. Yang merah, yang kuning dan yang hijau inilah bagian dari kontinen namanya kontinen benua. Nah, jadi tiga itu akan berinteraksi menimbulkan Papua dan mengaktifkan ya pergerakan yang bergeser yang seperti bentuk sesar sorong seperti sekarang. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk untuk perjalanan dari strukturnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, terus terang kalau secara provinsi gitu ya, secara provinsi Papua ini kira-kira dibagi menjadi certain area gitu. Ya, ada yang dinamakan kepala burung, ya bagian kepala burung, ya. Ada bagian dari punggung burung, ya. Ini ada bagian punggung burungnya, ya. Ada bagian dari badan burung, ya, dan ada bagian dari ekor burung. Nah, ini provinsi tersendiri, nah, dan masing-masing provinsi itu memberikan gambaran dari bagaimana tektonik yang berbeda, gitu. Meskipun ada yang berasal dari kontinen yang sama, tapi dalam lebih detailnya, ya, nanti kita akan lihat nih bagaimana perbedaan ini antara semua kontinen. Oke, jadi kira-kira seperti itulah. Jadi menarik ya, sangat menarik dikarenakan structure wise gitu. Jadi misalkan kalau saya nih melihat ini ya, karena banyak sekali garis-garisnya, banyak kali interaksinya secara tektonik gitu ya. Ini sangat menarik, ini sangat bagus sekali untuk dilihat. Dan kita termasuk beruntung nih, ini wilayah Papua adalah mungkin salah satu wilayah yang interaksi antara plate-nya ini banyak nih. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang Pulau Jawa, Kalimantan ya, atau bahkan Sulawesi bagian barat gitu ya. Ini lebih simpel lah dibandingkan di bagian timur ya, karena afinitasnya berbeda dan juga interaksi antar lempengnya juga akan lebih banyak. Oke. Nah, sekarang kita akan lebih fokus pada ini lebih fokus pada bagaimana bentukan dari sesar sorong tersebut secara umum. Ya, bagaimana bentukannya? Bagaimana bentukan secara umumnya? Ini kalau kita lihat ya, bentukan secara umumnya. Untuk wilayah Papua ya, kita akan berbicara tentang bagaimana margin tadi ya, margin antara plate-plate tadi yang tadi saya sebutkan gitu. Philippine plate, Pacific plate ya, bagian dari Australian plate dan lain-lain itu akan berinteraksi secara langsung. Nah, bentuknya apa yang kita lihat sekarang? Mungkin mungkin saya akan langsung ke suatu software ya. Jadi ada suatu software di Global Mapper. Ini mungkin software yang mungkin bisa dibilang lebih jadul gitu ya, sangat jadul lah softwarenya. Jadi ini adalah software yang saya pakai waktu saya dulu tugas akhir S1 gitu ya. Jadi ini software yang kalau dibandingkan dengan zaman sekarang ini mungkin ya tidak dipakai lagi gitu. Tapi kalau saya lebih familiar dengan hal ini, jadi ini akan saya pakai. Nah, mungkin kita akan langsung ke Global Mapper-nya ya. Nah, ini adalah tampilan dari Global Mapper-nya secara umum. Jadi ini adalah kondisi secara umum kontinen dan batimetri ya dari Papua. Nah, pertanyaan pertama adalah, di manalah sesar sorong tersebut? Gitu? Apakah ada terbentuk sesar sorong? Ya, itu adalah distribusinya. Itu adalah pertanyaan yang paling umum. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, biasanya geologi lebih enak melihatnya dari regional, gitu. Dari segi regional. Baru kita melihat yang lebih detail. Nah, kalau dilihat ya, kita ada satu terms yang bernama yang namanya adalah suatu kelurusan. Ya, ada nama suatu kelurusan. Kelurusan itu apa ya? Artinya itu adalah suatu yang lurus kita hubungkan saja gitu. Nah, artinya itu akan menjadi suatu batas atau bidang batas ya, ada bidang batas antara dua perbedaan ya. Entah perbedaan apapun ya, itu adalah bidang batasnya. Ya. Sebagai contoh yang paling jelas terlihat di sini, ini ada berbagai macam warna ya, ada warna biru ya, ada warna hijau dan ada warna kuning. Nah, ini adalah warna dari namanya elevasi ya. Elevasi atau ketinggian ya. Makin ke arah kuning ini atau makin ke arah merah itu memiliki elevasi yang lebih tinggi. Ya.
Jadi ini adalah map view-nya, ini adalah map view kita secara 2 dimensi. Nah, ini bisa dibuat secara 3 dimensi nantinya untuk dalam software ini. Tapi kita akan melihat dari sini saja, dari 2 dimensi. Nah, tadi term kelurusan yang saya maksudkan adalah yang lurus-lurus saja gitu, yang harus kita hubungkan. Nah, dari sini, dari Papua ini yang paling kelihatan yang kelurusannya adalah ini kalau Bapak-bapak bisa Ibu lihat ya, ini ada yang berwarna biru, ini ada berwarna putih. Ya, mungkin lihat di situ ya. Ini ada perbedaan elevasi yang sangat signifikan. Apakah ini bisa menjadi suatu kelurusan? Jawabannya adalah bisa. Ya, jadi ini adalah salah satunya ya yang bisa kita yang bisa kita definisikan ya pertama kali ya, karena ini sangat jelas ya, terlihat ini kalau saya gambarkan secara manual saja gitu ya. Ini mungkin seperti ini gitu ya. Ya. Mungkin ini maybe sesar ya, maybe sesar. Ini saya berikan warna merah ya. Ini mungkin pixelnya 2. Oke. Sorry, ini sesar 3 mungkin ya. Oke. Nah, ini adalah mungkin 1 ya. Jadi gini aja nih. Oke. Wah, sorry. Tidak tergambarkan. Bisa digambarkan dulu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemana tidak digambarkan? Saya nggak tahu nih software ini biasanya bisa nih, ya. Tapi kira-kira seperti ini lah. Ini saya gambarkan bahwa Bapak Ibu. Jadi ini adalah batas antara perbedaan dari elevasi tersebut. Itu yang paling mudah kita determinasi. Nah, ada hal lain nggak yang bisa kita determinasi? Nah, ini saya langsung masuk kepada sesar sorong gitu. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya, sesar sorong itu adalah sesar yang memanjang gitu kan. Sesar itu aktif, major, sangat aktif sekarang ya. Ya, itu bisa terdeteksi dari ini. Misalkan kalau Bapak Ibu lihat, ini dari kepala burung ini kesannya ada suatu kelurusan ini yang bisa ditarik. Yang artinya adalah bidang ini adalah batas dari morfologi yang di atas ini dan morfologi yang di bawah. Ini bisa kita interpretasi di sana. Sorry. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah gambaran dari sesar sorongnya. Nah, ini mungkin ya, kalau kita tarik secara kontinu terus ya, mungkin ini akan memanjang terus sampai nih. Kalau Yapen nih kita lihat nih ada sekali kelurusan nih, kita lihat banyak sekali kelurusan dari sana. Jadi oleh karena itu sesar sorong ini dan juga sesar Yapen ini mungkin berada pada satu zona yang sama, dari pergeseran yang sama gitu. Ya. Jadi ini adalah objektif yang kita lihat nih, dari bagaimana gambaran dari diam ini. Ya. Ini adalah data-data dari elevation models. Nah, artinya adalah sebagai sebagai reconnaissance ya, sesar ini atau kelurusan ini benar-benar ada gitu. Nah, kelurusan ini maybe sesar, maybe enggak gitu. Jadi kalau di geologi ya, ketika kita menarik suatu kelurusan ya, kita bisa menginterpretasi apakah kelurusan ini berhubungan dengan sesar ya, atau berhubungan dengan yang lain. Sebenarnya yang lurus-lurus itu hubungannya banyak tuh. Ya, di gambarannya bisa banyak gitu ya, bisa banyak lah. Tapi kalau hal ini, kenapa ini murni karena sesar gitu? Karena kita bisa melihat adalah adanya suatu pergeseran. Gitu. Apa yang saya sebutkan pergeseran, kalau saya lihat lebih zoom in lagi ya, bagaimana pergeseran tersebut kalau di kelurusan ini kalau kita lihat kesannya ya, ini berada pada suatu tinggian yang sama. Ya. Ini bagian yang tinggian ini dan tinggian ini sama dan kesannya terpisahkan oleh namanya boundary ini. Ya. Terpisahkan istilahnya adalah tergambarkan adanya suatu offset lah atau adanya suatu bidang ya, ada suatu bidang perpindahan ini kesannya morfologi yang bagian atas ini pindah dibandingkan pindah dari posisi dengan bagian bawah. Nah, kelurusan ini akan berjalan terus ya, artinya kalau ini kontinu terus berarti satu kelurusan yang sama itu mungkin buktinya adalah pergerakan di sini ya, pergerakan yang misalkan ini pergerakan yang tiba-tiba yang morfologi ini berpindah ke sini dan morfologi berpindah ke sini ya. Jadi kalau istilahnya adalah dalam geologi adalah sesar geser namanya ya, atau sesar strike slip ya. Jadi ada sesar itu adalah istilah bidang diskontinuitas ya yang memiliki adanya suatu perpindahan gitu. Ya, jadi bergeser lah kira-kira. Jadi ada suatu frek tersebut bergeser searah dengan bidangnya gitu. Ya, jadi seperti itu yang bergeserannya. Ya,
Nah, jadi kalau kita bisa tarik continue, ini sebenarnya mungkin continue ya, continue terus ya. Ini zone-zone atau perjalanan dari sesar ini, ya dari sesar bagian, saya belum sebut sesar sorong ya sebenarnya, tapi kalau dalam distribusi nanti sesar sorong itu mungkin adalah bagian dari lebih ke kepala burung. Nah, karena sorong ya, sorong itu atau daerah kota Sorong ya, itu terdapat di daerah kepala burung ini. Ya, jadi makanya dinamakan sesuatu sesar sorong. Jadi sesar sorong adalah sesar yang seperti ini. Oke, ini mungkin bagian dari sesar sorong ya, tapi mungkin karena memotong berbeda daerah gitu ya, mungkin ini dinamakan sesar Yapen. Ya, ada beberapa referensi menyebutnya sesar Yapen. Tapi antara sesar Yapen ya dan sesar sorong ini pergerakannya kontinu ya, hampir sama semua dan mungkin menerus terus ya sampai kepada daerah punggung dari burung ini. Yang kita tahu ya, daerah-daerah bagian utara ini ya, daerah bagian utara kecuali kepala burung ya, di bagian utara sini ini berasal dari kontinen yang berbeda gitu kan. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi ya, kalau ini yang berwarna merah ya, bagian dari kontinen yang berwarna merah. Kalau yang bagian Pulau Yapen, Pulau di Membramo ini ya, ini daerah-daerah Membramo itu berasal dari kontinen yang berbeda. Artinya isinya pasti berbeda ya, tapi memiliki suatu kemiripan atau sama dipotong oleh namanya suatu sesar. Nah, perjalanan sesar tersebut ya, perjalanan sesar tersebut mungkin akan continue terus nih, ya, akan berlanjut terus ya sampai ke sini nih. Kalau Bapak-Bapak Ibu lihat di sini ya, ini kan ada kesannya seperti penerusan lah, ya, sebagai penerusan dari sesar sorong tersebut. Nah, memang benar ya, jadi sesar sorong tersebut memang panjangnya sangat-sangat panjang, bisa beratus kilometer ya, dan dan memiliki segmentasi tertentu ya. Apa yang saya sebutkan segmentasi ya, segmentasi sesar ya, jadi dikarenakan kita tidak menemukan suatu bidang meneruskan, suatu bidang lurus lah, jadi bidangnya kan pasti akan bergeser ya, tadi bergeser ke sini ya, tiba-tiba ini bergeser ke sini ya, tiba-tiba di bagian sini ya ini bergeser ke arah bawah. Oke, jadi ini namakan segmentasi. Jadi ada segmentasi sesar ya. Jadi nanti kita akan pelajari juga ini bagaimana segmentasi sesar di khusus yang saya pelajari. Jadi mitigasi sini mungkin di sekitar di di kota Sorong ini yang akibat dari tektonik dari sesar Sorong tersebut. Oke, nah secara umum mungkin seperti itu. Nah, bagaimana hubungannya sebenarnya hubungan dari bagaimana perjalanan sesar tadi ya? Apakah itu aktif sampai sekarang? Dan ternyata secara pergerakan ini, kalau Bapak-Bapak Ibu lihat ini ada angka nih ya, ada angka sesar sorong tersebut nih, panjang banget sesar sorongnya ya. Ini ada angka 19 plus minus 8 mm per year. Nah, ini adalah pergambaran ya, adalah penggambaran dari namanya stasiun GPS yang diinstal ya pada tempat tersebut. Ya, jadi dari sini ya terlihat nowadays ya, sampai sekarang ya, ini bergerak terus secara GPS. Ya, artinya pada posisi ini ya, searah dengan komunikasi ini ya, ini kontinennya pasti akan bergerak terus. Ya, ditambah lagi ya, ada kita diinstal juga di sini ada Pacific Plate ya, di Pacific Plate ya, ini memberikan arah juga ya, ada memberikan arah 110 ya, 110 million years, ini pergeserannya lumayan giant ya, lumayan besar, ditambah dengan pergeseran sesar geser ya, baik di bagian utaranya maupun di bagian selatan. Ini saya ada data satu ya, di data bagian selatan ini arahnya 90 sampai 100 mm per year ya di daerah sini. Nah, jadi segmentasi mungkin ini akan berhubungan dengan segmentasi yang saya sebutkan tadi. Jadi masing-masing segmentasi itu akan memberikan arah atau kecepatan ya yang berbeda-beda dari GPS tersebut. Nah, ini adalah satu tanda gitu ya. Dari tadi kita bisa reconnaissance ya dari data DEM tadi ya. Kalau sesar sorong itu exist, ada ya, komunikasi tersebut ada ya. Lalu yang kedua adalah dari GPS. Nah, dari GPS itu terlihat ya adanya suatu pergerakan, artinya memang benar gitu, ini aktif terus. Dan satu lagi nanti ada satu komponen lagi ya, yaitu adalah gempa bumi ya. Gempa bumi ya nanti akan kita manfaatkan juga bagaimana untuk mengkarakter dari sesar sorong ini seperti itu. Oke, jadi kira-kira saya kejarannya di sini hanya untuk memastikan ya kalau sesar sorong tersebut eksis gitu ya, eksis. Dalam hal kita lihat dari gambarannya, kita lihat dari pergerakan GPS dan juga dari gempanya. Itu adalah tanda bahwa sesar tersebut adalah aktif sampai sekarang. Dan nanti saya akan ke arah sana. Nah,
Jadi secara umum ya, kalau secara umum nih, secara lebih detail ini ada di apa namanya, saya dapatkan dari referensi Pak Benyamin Sapi'i ya tahun 2012. Nah, beliau membagi provinsi-provinsi di wilayah Eastern Indonesia. Gitu. Nah, kenapa ini apa namanya kita gabungkan di sini? Karena ini berada pada afinitas yang sama. Gitu. Yang tadi saya sebutkan ya, affinity ini berasal dari affinity dari Australian Plate. Semua ini berasal dari Australia. Oke. Jadi kalau kita lihat nih semua dari bagian-bagian yang dinomorkan ini dari 1 sampai berapa nih? Mungkin 1 sampai 10 ya, 1 sampai 11 ya. Kalau kita lihat perjalanan secara struktur wise ini sangat-sangat bervariasi. Nah, semuanya ini apa namanya pasti akan berhubungan karena ini semuanya kalau ini aktif semua ya pasti juga akan berhubungan dengan pergerakan sesar sorong. Kenapa saya katakan demikian gitu ya? Karena yang kita tahu pergerakan sangat aktif dan itu major itu adalah sesar sorongnya. Artinya struktur-struktur yang ada di samping-samping sesar sorong pasti akan berhubungan dengan pergerakan sesar sorong seperti itu. Ya, itu yang pertama. Jadi misalkan kalau secara umum nanti kita akan lihat ya perbedaannya adalah dalam hal segmentasi tadi ya karena segmentasi berbeda kemungkinan ya di dalamnya karena masing-masing segmentasi itu berbeda di dalamnya strukturnya juga mungkin akan berbeda. Oke. Nah, secara umum tapi kita pergerakan secara paralel ini ya secara paralel struktur. Jadi ini kalau ada tanda panah gini artinya adalah blok yang sini misalkan saya konsentrasi ke gambar 10 ya. Blok yang sini akan bergerak ke arah kiri ya, blok yang bawah akan gerak ke arah kanan. Jadi bergerak seperti itu. Ya, akan menerus terus. Nah, jadi apa namanya? Jadi untuk perjalanan dari sesar sorong seperti itu ya. Ada beberapa penelitian-penelitian yang present day sekarang ya pasti akan lebih meneliti tentang bagaimana struktur-struktur yang diakibatkan sesar sorong ini. Ya. Jadi pengembangannya adalah ke arah sana. Jadi mungkin hubungannya nanti satu hubungannya adalah ke arah eksplorasi hidrokarbon gitu. Ya. Karena ini penting nih bagaimana kita melihat ya atau menggambarkan bagaimana perjalanan dari segmentasi sesar-sesar ini. Karena ini apa namanya adalah sebagai conduit lah, diharapkan sebagai conduit. Jadi mungkin fluids tersebut hidrokarbon di bawah permukaan akan berjalan searah dengan atau searah dengan kemiringan atau kedalaman dari sesar ini. Oke, nah jadi mungkin seperti itulah yang saya itu. Jadi nah secara litology wise ya karena ini berbeda-beda gitu ya, karena tadi dari kontinen yang berbeda-beda ya, isinya juga pasti akan berbeda. Nah, dan masing-masing provinsi ini ya mengalami kejadian secara endogenik dan kejadian eksogenik yang berbeda-beda juga. Endogenik adalah peristiwa dari tektonik ya, karena perjalanan dari kontinen ini berbeda-beda ya. Maksud saya adalah perjalanan kontinen misalkan di wilayah 10 ya, itu berbeda mungkin di wilayah 6 gitu. Ya, dalam perjalanannya. Jadi level kenaikan dan penurunan itu juga pasti akan berpengaruh ya. Level kenaikan penurunan muka air lautnya juga pasti akan berpengaruh juga ya, dan juga itu akan juga berpengaruh terhadap bagaimana bentuk dari struktur tersebut. Ya, jadi mungkin ini yang saya akan lebih itu. Jadi mungkin sekarang saya tidak akan detail menjelaskan tentang apa struktur-struktur yang ada ya akibat sesar sorong ini ya. Tapi mungkin saya akan konsentrasi sekarang minimal kita sudah sepakat bersama ya. Kalau sesar ini aktif, gitu. Minimal itu saja dulu kejaran saya. Ya. Oke, nah ada suatu referensi juga yang saya dapatkan ya, itu dari Robert Hall lagi dan Wilkinson 2017 ya. Nah ternyata ya dia membuat suatu prediction gitu, suatu prediction dari bagaimana gempa-gempa yang sudah terjadi sampai 2017. Ya, sudah prediction dalam hal magnitude-nya ya, dalam hal magnitude dari bagaimana akibat dari pergeseran dari yang diakibatkan oleh pergeseran sesar ini. Ya, pergeseran sesar ini salah satu manifestasinya adalah jadinya suatu kegempaan. Nah, ini nanti kita akan correlate dengan mitigasi ya di sana. Jadi, tapi mungkin saya akan masuk ke kegempaan sekarang. Jadi untuk untuk kesimpulannya di sini ya di Wilkinson dan Robert Hall ya. Ini beranggapan kalau bisa menghasilkan magnitude atau pergerakan yang sangat-sangat besar. Ya, potensialnya dalam hal potensial ya itu besar.
Kenapa bisa dikatakan besar nih? Karena mungkin ya foreshock-nya, analisis foreshock-nya atau apa namanya, sejarah terjadinya suatu kegempaan ya di apa namanya, di sepanjang sesar Sorong ini sudah banyak sekali terjadi namanya gempa ya. Banyak sekali dari gempa, mungkin gempa yang sangat apa magnitudenya berbeda-beda gitu ya. Mungkin kalau di sini dicatatkan ya, sesar Sorong ya ini bisa apa namanya, yang paling besar adalah magnitudo 7.4 pada tahun 1944. Ini adalah magnitudo yang paling besar nih di sesar Sorong. Nah, permasalahannya adalah untuk hal, mungkin dari sini saya akan masuk ke mitigasi gitu ya. Jadi dalam hal mitigasi sebenarnya pertama dari aktifnya sesar ini kita tidak tahu ya, belum ada suatu metode yang saya tahu nih, belum ada metode yang apa namanya, komprehensif untuk menjelaskan kapan bisa terjadi suatu proses gempa gitu. Tapi kita bisa mempredik ya dari kejadian-kejadian yang sudah ada. Jadi kalau dalam paper ini diberikan potential earthquake-nya magnitudenya ini bisa lebih dari 8. Bisa lebih dari 8 ya. Who knows gitu sebenarnya. Jadi ini sangat-sangat kita perlu aware ya sebenarnya ya. Kalau dari data ini ya, dari data paper ini ya, kita perlu aware nih sekarang nih apa namanya, dari khususnya dari mitigasi akibat dari perjalanan dari sesar Sorong tersebut. Oke, dan juga sebenarnya apa namanya, di sini di bagian kontinen yang sama gitu ya, aktivitas yang sama. Ini lebih banyak juga sesar-sesar lain yang mungkin akibat penyerta dari sesar Sorong tersebut, dan juga ternyata apa namanya, sesar-sesar kecil ya, sesar kecil selain atau di dekat dengan sesar Sorong ya, itu juga aktif juga sampai sekarang. Sebagai contoh misalkan di Ransiki ini, nah Ransiki ini misalkan contoh ini di RS ini, kalau dilihat ini ada suatu kelurasan-kelurasan yang bisa ditarik ya. Dan ternyata ini juga banyak apa namanya, relatif banyak gempa, kumpulan gempanya. Gempa ini adalah berwarna merah nih kalau bisa dilihat ya. Gempa itu adalah berwarna merah. Oke, merah ini adalah terjadi gempa ya. Jadi di Ransiki ini juga banyak. Nah, Ransiki ini juga banyak. Oleh karena itu sesar Sorong ini apa namanya, segmentasinya itu juga aktif sampai sekarang. Ya. Dan juga mungkin ya karena daerah onshore gitu ya, yang paling terpengaruh adalah yang benar-benar apa namanya, yang benar-benar terpotong oleh sesar ini gitu di daerah onshore. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Dan juga potensinya ini kalau bisa dilihat ini potensinya sangat-sangat besar nih, dari 7 ini skala apa namanya, skala mungkin ini skala Richter kali ya. Sorry, ini skala Richter atau skala Mercalli ya. Ini mungkin skala Richter kali ya. Skala Richter ya. Ini sangat-sangat giant sekali gitu. Yang bisa mengakibatkan dari pergerakan struktur penyerta akibat sesar Sorong ini. Ya. Jadi mungkin yang saya apa namanya, yang dititik beratkan sini ya, kita perlu memapping yang giant ini, yang major ini berupa sesar Sorong, dan juga sebagai apa namanya penggambaran ya, kita juga perlu menggambarkan bagaimana kumpulan dari sesar yang atau pergerakan dari garis-garis yang kecil ini sekitar sesar Sorong, karena itu yang notabene yang bisa mempengaruhi juga ya bagaimana gempa, misalkan kalau itu berakibat pada daerah onshore seperti itu. Oke, nah ini distribusi gempanya nih. Nah, ini gempa-gempa yang apa namanya, mungkin yang dinamik ya, yang diperoleh sampai tahun sekarang. Ini sudah saya apa namanya, saya hanya crop saja. Ini saya dapatkan dari BMKG gitu ya, bukti-bukti dari gempanya ya. Nah, ini kalau dilihat ya, kalau lihat di sini gempa itu digambarkan dengan beach ball. Ya, beach ball ini yang berwarna-warna ini ya, ada berwarna merah, ada berwarna hitam, ada berwarna biru ya. Ini adalah gambaran dari epicenter gempa ya, epicenter dan hipocenter gempa ya. Oke. Nah, gambaran ini ya, ini gempa tersebut ya, ini adalah akibat dari pergerakan dari sesar Sorong ini kan, secara umum ya. Karena kalau kita lihat ya, kalau kita lihat bersama ya, ini ada sesar Sorong ya, yang warna hitam ini ya. Ini ada beberapa yang berpotongan langsung dengan apa namanya, dengan beach ball-nya ya. Ada yang beberapa yang off dari beach ball-nya gitu. Ya, tapi yang off ini menggambarkan suatu hal yang mirip dengan apa namanya, yang berpotongan gitu. Jadi bisa kita simpulkan bersama, nah ini adalah sesar atau zona-zona
sesar sorong ya yang terbentuk akibat dari pergerakan yang major ini. Gitu. Ya, meskipun ada banyak yang lain nih. Kalau kita lihat ini ada yang berwarna hitam ya, berwarna hitam dan berwarna merah dan ada berwarna biru. Nah ini adalah representasi dari beach ini. Bisa kalau bisa dilihat adalah representasi dari sesar-sesar yang terbentuk gitu. Sesar itu bisa berupa sesar normal atau sesar turun ya. Jadi ada beberapa blok yang turun, ada sesar naik ya, dan juga ada sesar geser. Nah, beach ball-nya juga berbeda-beda. Ini kalau saya sih minta mahasiswa untuk benar-benar mengerti ya tentang beach ball ini ya. Ya, jangan menghafalkan gitu ya. Jadi tolong mengerti ini perbedaannya dalam hal penggambaran ini sangat-sangat berbeda nih ya. Strike slip ini karena vertikal gitu ya. Nah, ini normal dan reverse fold ini sesar naik ini karena memiliki suatu kemiringan gitu. Jadi jelas perbedaannya antara semuanya. Nah, ini kalau saya masukkan beach ball ini ke sini warna merah ya. Warna merah itu warna merah itu menunjukkan suatu proses strike slip gitu ya. Warna biru ya. Warna biru itu ada normal folds-nya juga gitu ya. Dan ada warna hitam itu berbeda lagi. Jadi warna hitam itu strike slip ya, warna merah itu thrust ya, warna biru itu normal folds. Gitu. Oke, nah jadi mungkin yang berpotong langsung ini strike slip gerakannya ya, tapi yang agak off ini pergerakannya ternyata berbeda. Nah ini yang saya sebutkan tadi nih ya, yang saya sebutkan karena kemenerusan dari atau terjadinya penyerta dari pergerakan dari sesar sorong ini. Nah, dan sesar sorong ini memanjang terus ya dari punggung Papua tadi sampai ke arah Malaka kan, sampai Bandasi lah ya. Ini pulau-pulau Seram ya. Ini pulau Pulau Misol ya, Pulau Misol, Seram Misol, oke. Dan juga memanjang terus sampai sini. Dan kalau kita lihat, nah ini ternyata makin segmentasi ini memiliki gambaran yang berbeda dalam hal bagaimana kemunculan dari gempa tersebut. Oke. Nah, ini yang saya konsentrasikan sekarang. Jadi potentially itu banyak, sangat banyak ya. Malah saya baca satu paper ya tentang bagaimana kejadian dari gempa ini rekornya sangat banyak sekali kejadian ini dalam tahun yang sama gitu. Oke. Jadi perlu aware ya, jangan bagaimana nanti kita dalam hal mitigasi lah. Kita tahu kalau ini aktif ya dari gempa dari yang lain, nah, bagaimana cara kita mengatasi ya. Yang kita tahu adalah kalau ini terjadi suatu pergeseran yang sangat signifikan, menghasilkan gempa yang sangat besar, pasti juga akan mengharm daerah-daerah sekitar atau daerah-daerah yang terpotong oleh sesar tersebut. Oke, nah ini mungkin sedikit banyak nih, mungkin hanya gambar-gambaran saja gitu ya. Gambar-gambaran apa yang terjadi akibat dari gempa ya. Dan juga di sini ada pertanyaan ya. Mungkin pertanyaan yang who knows, siapa yang bisa menjawabnya gitu, belum ada yang bisa menjawabnya lah. Yang penting adalah yang kita tahu gempa itu bisa kita ketahui kalau sudah terjadi gitu kan, atau post kejadian gitu. Kita tidak bisa sama sekali bagaimana forward modeling yang meramal kejadian gempa tersebut terjadi gitu. Ya, jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana cara untuk menghindari hal-hal seperti ini sebenarnya. Nah, ini bisa bisa mengharm ya dalam hal human being gitu ya, nyawa manusia gitu. Dan juga kalau kita lihat nih ini kerugiannya sangat berupa material ini sangat besar sekali gitu. Oke. Ini kita akan menghindari ini. Jadi mitigasi ke arah sana gitu. Jadi gempa secara umum ya, ini kalau saya mau masukkan dari berbagai referensi ya, bisa berupa runtuhan ya, gempa bumi runtuhan itu ini sangat jarang sebenarnya, ini sangat berlaku lokal sekali sebenarnya, jadi sangat sangat jarang terjadi. Gempa vulkanik itu berhubungan dengan vulkanik ya, kalau di Indonesia pastilah akan menghadapi ini ya. Dan juga yang terakhir adalah gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa-gempa yang akibat dari pergerakan dari lempeng tadi. Satu contohnya adalah tadi ya sesar sorong tersebut. Jadi ini yang perlu kita aware dan di pencatatan ya, bagaimana kita menilai suatu magnitud, kita menggunakan alat namanya seismograf ya. Jadi prinsipnya adalah triangulasi ini adalah triangulasi ketika berbagai stasiun seismograf gitu ya, itu akan mengeluarkan bagaimana gambaran dari besaran magnitud dari gempanya dan juga lokasi gempanya secara umum. Ya. Oke, dan mengeluarkan magnitud tadi, kalau ini skala Mercalli ini sampai 12 gitu ya. Kalau tadi skala Richter mungkin sampai paling besar 10 ya. Oke, nah ini
mungkin bencana-bencananya yang bisa terjadi akibat gempa gitu ya. Pertama, maybe sudah terjadi guncangan tanah yang sini tanah kita berguncang lah. Jadi kita mengalami perpindahan lah. Jadi kita merasakan kalau daratan tersebut berpindah terus ya. Nah, bencana yang bisa ditimbulkan akibat ini bisa tanah longsor, lumpur pasir, kegagalan tanah, dan pergerakan tanah dan lain-lain gitu. Nah, ini salah satu dari bagaimana akibat dari gempa tersebut. Nah, mitigasinya bagaimana? Nanti mitigasinya akan saya terangkan. Mungkin sekarang ya. Tadi sudah kejaran saya pertama adalah kita mengetahui tentang sesar Sorong ya, itu aktif ya. Dan juga sekarang masuk kepada hal gempanya sekarang. Apa yang bisa terjadi akibat dari gempa tersebut. Gitu. Nah, bisa juga terjadi geseran tanah, jadi tanahnya signifikan bisa berpindah seperti gambar ini, gitu ya. Oke, ini mungkin between di antara patahan tersebut ya. Jadi misalkan kalau gempa itu terjadi pas di kelurusan ya, ini biasanya sangat-sangat besar biasanya. Ya, karena dekat dengan source-nya, gitu kan. Oke, jadi seperti itu. Oke, atau yang paling fenomenal adalah tsunami ini, gitu. Ya, bagaimana gempa ya akibatnya initiate dari gempa ya itu bisa menyebabkan suatu tsunami ya. Kalau itu berkorelate dengan air laut. Nah, ini adalah salah satu bencana yang bisa diakibatkan oleh gempa. Nah, pertanyaannya kalau kejadiannya sekarang ini gitu ya. Ini juga ada manfaatnya sebelum ke sana ya. Ini juga ada manfaatnya. Jadi mungkin gempa bumi tidak selamanya buruk gitu ya, tapi juga bisa memberikan suatu benefits lah buat kita lah. Benefitsnya dalam hal yang tadi ya, jadi karena post dari kejadian ya, ini bisa gambar-gambaran yang bisa terjadi akibat hal tersebut. Nah, apakah misalkan ini terrekord pada suatu ini ada paper saya baca dari Pak Supartoyo nih, ya Pak Supartoyo tahun 2015 ya. Jadi di daerah Kepala Burung ya daerah West Papua ya sampai tanggal 2015 sejak sejak paper ini dibuat gitu ya, September 2015 saja sudah tercatat 164 kali terjadi gempa yang terekam pada sepanjang dari sesar Sorong. Ya, sepanjang dari sesar Sorong di West Papua. Jadi benar-benar karena ini pergerakannya sangat-sangat aktif dan juga memotong di onshore langsung gitu ya sesar Sorong ini. Jadi ini memang sangat-sangat dangerous sekali gitu. Nah, ini ada beberapa kerusakan-kerusakan ya yang diakibatkan oleh itu. Nah, mungkin kalau dari skala gitu, kalau saya lihat nih gambaran-gambaran sini ya, kalau dari rekor ini kelihatannya bencananya tidak terlalu besar. Ya, tidak terlalu besar. Jadi misalkan kalau besar itu gimana ya? Jadi kalau besar itu ya bangunan ini sudah tidak ada gitu ya. Dalam hal ini bangunannya masih ada tapi rusak sebagian ya. Jadi mungkin gempanya tidak terlalu besar ya. Jadi mungkin di sini kita bisa agak sedikit lega gitu. Dalam kondisi sampai sekarang ini ya, meskipun tadi tahun 1944 juga terjadi gempa yang lumayan besar ya, tapi levelnya adalah level tidak terlalu tidak terlalu besar lah ya. Atau sedang lah. Jadi dan juga terjadi gempa ini adalah gempa yang dangkal ya, gempa dangkal dekat dengan permukaan gitu. Ya, karena onshore ya, karena ini onshore ya, mungkin ini tidak terlalu lebih berbahaya lah dibandingkan misalkan kalau offshore ini bisa gempa yang dangkalnya sangat berbahaya sekali, bisa terjadi namanya tsunami tadi. Tapi secara umum ya yang terjadi adalah demikian gitu, ada berbagai retakan tanah gitu ya, ada berbagai kerusakan bangunan dan lain-lain gitu. Jadi banyak sekali lah akibat dari gempa tersebut. Nah, bagaimana dalam hal mitigasi yang harus kita lakukan gitu. Jadi terkait dengan bagaimana perjalanan dari gempa tersebut. Nah, ini kalau dicatat nih, gempa ini semua adalah gempa dangkal. Ya, ini sampai ini saya mendapatkan referensi Randy tahun 2018 ya. Ini kalau nggak salah dari jurnal geofisika gitu ya. Jadi dia meneliti tentang gempa ya. Gempa Sorong ini adalah satu bagian dari gempa yang dangkal yang saya sebutkan tadi. Gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya dalam dalam mapping secara gempa ini secara vertikal adalah yang kita perlu aware adalah cumulate-nya sebenarnya. Ya, bagaimana kumpulan dari titik-titik tersebut. Nah, kalau kita lihat nih baik di penambang A aksen,
BB aksen maupun CC aksen ini variasinya bermacam-macam, tapi akan terkumpul pada satu bagian tertentu. Ya, sebagai contoh, misalkan lapisan namanya CC aksen ini kalau bisa dilihat nih terkumpul di bagian sini, ini banyak di bagian sini. Oke, BB aksen ini banyak di bagian sini ya, yang ini banyak di bagian sini. Jadi sebenarnya konsentrasi dari gempa tersebut ya, ini biasanya menghit dari bagian yang hampir-hampir dekat dengan sumbernya gitu. Ya, tidak jauh-jauh lah biasanya. Jadi sejak kejadian pertama kali gempa, biasanya kejadian pertama kali gempa, untuk next-nya, untuk kejadian foreshock-nya dari gempa tersebut, biasanya tidak jauh-jauh dari tempat yang asalnya. Dan ini adalah gempa dangkal gitu. Jadi untuk onshore maybe no worried gitu ya, tapi sebenarnya kalau ini magnitudenya sangat-sangat besar sampai tadi 7,4 sih ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya ya. Tapi yang perlu dilegakan juga kayak karena ini gempa dangkal di onshore gitu. Jadi maybe not harm ya. Yang sulit adalah kalau ini terjadi pada bawah permukaan gitu di ini. Ini bisa jadi tsunami yang besar sekali gitu. Ini bukan hanya di aksen nih, kalau saya lihat ini di distribusi gempanya juga banyak di daerah sini. Artinya ini juga sangat-sangat bisa mempengaruhi daerah sekitar Sorong ini. Ya, jadi ini perlu kita waspadai bersama ya. Jadi kita mengetahui pertama aktifnya suatu gempa ya, baik ini di dekat dengan sesar Sorong maupun dekat dengan dekat dengan mungkin tempat yang lain ya, yang berkontribusi secara tektonik ini mungkin berbeda ya ataupun sama ya. Ya, jadi mungkin seperti itu ya. Jadi gambaran bagaimana karakteristiknya hampir-hampir mirip ya, dan bagaimana kejadiannya atau lokasi kejadiannya itu hampir-hampir sama lah ya. Tidak jomplang. Maksudnya jomplang itu adalah hal misalkan ini terjadi dangkal, ada suatu gempa yang lokasinya sama ya, terjadi sangat-sangat dalam. Itu kan hampir tidak mungkin seperti itu. Jadi biasanya sama semua. Nah, ini ada satu sign juga ya, ini adalah daerah-daerah yang yang sangat-sangat dangerous sebenarnya. Dangerous dalam hal maybe kita not knows kan kapan ya akan terekspos lagi nih ke permukaan dalam bentuk gempa gitu kan. Yang kita tahu adalah kejadian sampai dulu dan sekarang ya di sana ya, ini gempa-gempa ini pasti terjadi. Ya, karena dan ini mungkin pengertian dari dari kita sebagai akademisi sebenarnya mungkin juga sudah kerjasama dengan pemerintah ya, bagaimana untuk hal dari mitigasi ini. Jadi nanti di slide selanjutnya saya akan memberikan hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bagaimana cara untuk memitigasi hal tersebut. Oke, ini kok nggak bisa pindah. Oke, nah ini mungkin ini tahun ini mungkin hubungan dari megatrust semua ini. Nah, kenapa saya munculkan ini? Ini megatrust ini adalah bagian termasuk sesar Sorong sebenarnya. Ya, sesar Sorong adalah daerah di belakang trust kan, di belakang subduction, atau sekarang ini bukan subduction sebenarnya ya. Karena kita tidak mendapatkan suatu gunung api kan di sekitar Papua kan. Ya, ini hanya collision saja sebenarnya. Nah, tapi sama ya, sesar ini ya terbentuk di depan dari subduction tersebut, atau daerah namanya daerah foreland ya, istilah tektoniknya daerah foreland. Nah, ini hampir mirip sebenarnya ya. Hampir mirip kalau kita berkaca dengan Sumatera nih. Ya. Misalkan ya, daerah Sumatera ini maybe difference ya, karena ini subduction not collision ya. Tapi sama juga ya, bagaimana interaksi antar lempeng ya, ini menimbulkan sesar selektif juga yang besar nih. Kalau kita lihat ini ada sesar selektif Semangko ya yang memotong daerah Sumatera ya. Ini juga sangat sama, hampir berpengaruh sama seperti sesar Sorong. Dan hasilnya juga hampir mirip gitu. Bedanya adalah mungkin hanya magnitudenya kalau saya lihat nih, karena di Sumatera gitu ini sangat-sangat besar nih, bisa mungkin hampir 9 nih, mungkin ini angka rekor kali ya, angka rekor dari suatu gempa ya. Dan juga kita perlu aware karena sesar Sorong di belakangnya ini adalah salah satu dari megatrust juga. Ya, ini kita perlu aware juga sebenarnya. Nah, dari mappings ini yang dibuat gitu, seharusnya ya ini bisa sebagai acuan juga dalam hal
mitigasi tadi yang saya sebutkan tadi, ya. Oke, nah jadi ini ada beberapa fakta-fakta juga quotes juga ya yang diberikan, yang saya kumpulkan tentang bagaimana pergerakan dari sesar Solong ini pertama. Ya. Pertama adalah ternyata apa namanya dalam guncangannya ya ini besarannya tidak sampai apa nih ini 6 skala Mercalli ya. Jadi atau bisa merusak ringan hingga sedang. Jadi gempa-gempa yang terjadi di sini ya, ini kira-kira sekarang nih sampai dari 2018 ya, ini apa namanya, ini termasuk dari quotes yang apa namanya tidak terlalu berat gitu, ya. Dan juga ini tunggu sebentar nih saya, oke. Nah dari ini saya ambil dari suatu apa namanya dari kumparan ya, dari satu web ya. Potensi sesar itu ada, ya. Namun hingga ini belum terdeteksi kapan waktunya karena belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu tadi yang saya sebutkan tadi, ya. Lalu ini dari sebutan Ridwan Milano ya. Jadi pertama yang kita perlukan ya, ketika kita menginterpretasi atau mendeskripsi tentang gempa yang pertama kali ya, gempa itu pasti akan berhubungan dengan struktur. Struktur itu pasti akan dilihat secara regional dari tektonik. Ya. Tapi pertanyaannya, not semua tektonik atau semua struktur tersebut aktif sampai sekarang. Nah ini sebenarnya perkataan ini ya aktif tidaknya ini perlu juga dibicarakan juga sebenarnya. Ya. Apakah sesar tersebut aktif ataupun tidak? Sebenarnya kalau di Indonesia sih udah pasti aktif lah sebenarnya. Ya. Karena kita berada pada benar-benar tektonik yang bergerak terus nih, aktif margin terus nih, kecuali bagian Australia lah. Ya bagian Australia mungkin tidak terlalu bergerak banyak gitu ya. Tapi kalau kontinen yang berada di Indonesia ya, apalagi berhubungan collision atau subduction itu pasti aktif terus-menerus. Ya. Nah, ini harapannya adalah ya ini tentang literasi bencana. Nah, ini juga sebenarnya yang mau saya yang saya highlight juga nih. Ya. Dan mungkin ya yang bisa dilakukan. Jadi untuk di sini para mahasiswa gitu ya, para mahasiswa yang mengikuti webinar ini ya. Jadi sebagai sebagai akademisi mungkin sekarang kalian adalah bagian dari akademisi gitu ya. Yang bisa kalian lakukan adalah bagaimana meliterasi gitu. Ya, bagaimana meliterasi dari bencana yang mungkin bisa terjadi gitu. Ya. Karena kita tahu nih gempa banyak terjadi. Ya. Apakah kita bisa memitigasinya ya? Yang bisa kita lakukan adalah ini, kita mensosialisasikan ya apa ya keilmuan yang kita pahami bersama ya. Lalu kita sebarkan informasi tersebut ke masyarakat dari sekitarnya. Gitu. Karena kita tidak mungkin kan meminta untuk udah masyarakatnya pindahlah, itu kan akan lebih aman. Kan tidak bisa seperti itu kan, karena mereka sudah bertahun-tahun di sini. Jadi yang bisa kita lakukan di sana adalah bagaimana dari literasi bencana itu sambil kita trying mungkin kerjasama dengan pemerintah agar lebih tepat guna ya, karena pemerintah yang memiliki funding ya untuk hal tersebut. Jadi kita adalah bagaimana sebagai penyampai lidah kepada masyarakat di sekitar seperti itu. Dan ini kalau tidak salah ini peta dari KPU Kementerian Pekerjaan Umum gitu ya, bukan KPU pemilu ya. Jadi sudah dibuat sebenarnya ya, sudah dibuat peta zonasi gempa gitu di Indonesia secara umum ya. Termasuk di sesar Solong ini ya, termasuk dari misalkan ke arah merah ini adalah termasuk yang zonasi yang kemungkinan bencananya akan besar gitu. Nah, sebenarnya ini sudah dikeluarkan. Nah, ini juga sebagai benchmarking juga nih, sebagai benchmarking kita jika tugas kita adalah sosialisasi ya kita harus mensosialisasikan ini salah satunya gitu. Karena ini adalah bagian dari yang sudah dikerjakan oleh pemerintah mungkin ya, ini pemangku pemerintahan karena ini langsung kepada yang mengerjakan adalah kementeriannya. Dan peta ini adalah hasil kerjasama dengan afiliasi pendidikan, ya entah entah dari universities ya, entah universitas atau lembaga pendidikan lainnya, ya. Jadi dan ini diupdate terus, pasti akan diupdate terus, gitu. Ya karena dinamis tadi ya, karena peristiwa namanya gempa ya pasti akan berubah terus, gitu. Jadi yang bisa dilakukan kita pertama adalah ini nih. Jadi ini adalah suatu tonggak juga ya
untuk bagaimana mensosialisasikan dari hasil dari harapan gempa tersebut. Oke, nah kita juga ada, kalau kalian pernah dengar juga, bisa juga kita memprediksi gitu ya, dan meramal ya, tapi belum tentu benar ya. Untuk dalam gempa bumi dari mikroseismik, misalkan ada retakan-retakan atau guncangan-guncangan atau frekuensi-frekuensi yang bersifatnya minor gitu ya. Jadi itu bisa jadi sains juga ya. Sifat batuan itu bisa, di sini ada ketinggian kolam air ya, ada emisi, dan ada perilaku binatang, dan foreshock ini sudah terjadi ya. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin hal ini juga bisa kita distribusikan bersama kepada masyarakat gitu. Ya, mungkin di sini ada orang yang ikut webinar ini ada orang-orang dari geofisik gitu loh ya. Mungkin yang bisa geofisik lakukan adalah karena menggunakan data ini kan mikroseismik ya. Lakukanlah penelitian yang berhubungan dengan mungkin kalau sesar sorong ya, mungkin sesar yang aktif gitu loh. Ya. Jadi hasil dari penelitian tersebut ya akan digambarkan atau akan disosialisasikan lah sebenarnya ke masyarakat. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan bagaimana cara mengurangi dampaknya? Mungkin ini ada beberapa yang bisa saya list juga. Mungkin ada beberapa metode-metode yang lebih banyak gitu ya, yang lebih banyak yang bisa yang bisa mempengaruhinya. Tapi di sini ini adalah hal yang bisa kita lakukan pertama. Ya, mungkin ini juga bagian dari sosialisasi juga nih ya. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan juga seperti ini ya. Bukan hanya kita mengetahui gitu kalau sesar ini pasti aktif dan banyak gempa ya, tapi bagaimana cara untuk mengurangi dampak dari bencana gempa tersebut. Ini ada diskusinya satu dengan lain, dan ini bisa dijalankan oleh berbagai bidang ilmu sebenarnya. Ini secara umum lah, ini adalah bidang-bidang secara umum. Oke, nah untuk akhirnya mungkin ini conclusion dari saya ya. Jadi pertama kita tahu pasti kalau sesar sorong tersebut itu ada ya. Sesar sorong itu ada, oke. Dan sesar sorong tersebut adalah direcognize sebagai active faults ya, artinya pasti akan bergerak terus ya. Dan measuring ya sangat-sangat besar ya, karena itu secara lateral itu berbeda ya. Dan pergerakannya secara strike slip secara lateral tadi. Jadi ini mungkin lebih ke dinamis ya, dinamika dari bagaimana sesar sorong tersebut. Ini sudah confirm lah ya, jadi tidak perlu itu lagi. Tapi yang penting adalah sebenarnya ini yang perlu saya garis beraskan di sini adalah tadi ya, struktur-struktur penyerta akibat sesar sorong ini. Ini sebenarnya mungkin kalau ini sesar sorong aktif, artinya mungkin struktur penyerta akibat sesar sorong tersebut juga aktif gitu. Dan terkadang ini juga berbahaya juga gitu. Nah, jadi selain measuring faults ya, kita juga harus memapping faults yang kecil, dan juga kita harus sosialisasikan ya dalam hal mitigasi gitu ya, bagaimana nanti kerjasamanya dengan pemerintah dan lain-lain gitu ya. Dalam hal sekarang kita sebagai yang bergerak di pendidikan, yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya untuk mempelajari tentang gempa gitu ya. Mungkin ini dinamis sampai sekarang gitu. Saya tahu nih saya nggak terlalu majoring di gempa gitu ya, tapi saya tahu kalau gempa ini ya concernnya banyak sekarang. Jadi sekarang tuh kalau tidak salah di geofisika atau meteorologi gitu ya, ataupun di jurusan geodesi gitu, sudah ada ya model ya, sudah ada model Leicester for modeling gitu. Jadi bisa memperkirakan bencana itu kapan terjadi dan bagaimana besarnya bisa terjadi. Katanya sudah sampai di sana penelitiannya. Ya. Bukan bermaksud untuk menakutkan, tapi kita concern saja gitu. Jadi ini sebagai tindakan yang untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar tadi seperti itu ya, dalam hal gempa. Oke. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang gempa sesar sorong ya. Terima kasih. Jadi ini saya akan kembalikan lagi juga nih kepada MC ya, silakan.